tata cara sholat istisqa atau sholat minta hujan. Sebelum sholat istisqa ditunaikan, saya jelaskan kemarin, seyogianya imam atau yang mewakili pemerintah di tempat itu menyuruh warganya yang pertama bertaubat, berjanji kepada Allah kembali ke jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersedekah. Dan yang ketiga, keluar dari melaksanakan kezaliman-kezaliman. Dan yang keempat, musalahatul a'da, yaitu mendamaikan bila mana di tempat itu ada yang saling bermusuhan. Kemudian yang kelima, menunaikan 3 hari puasa sebelum sholat istisqa itu. Ya. Nah, ini artinya adalah untuk mengundang, ya, untuk mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengundang rahmat Allah itu kita perlu melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita pancing istilahnya dengan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang keempat barulah keluar setelah 3 hari berpuasa, hari yang keempat tetap berpuasa, masuk menunaikan sholat istisqa dengan pakaian yang sesederhana mungkin. Ya. Jangan pakaian yang wah begitu kan. Pakaian yang sederhana, pakaian kita pakai hari-hari misalnya. Dan dalam keadaan tadarru', ya, dengan merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah melaksanakan sholat 2 rakaat seperti sholat 2 hari raya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembicaraannya. Kemudian ketika setelah sholat betul ya. Kan kalau sholat istisqa ini sholat dulu baru khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Begitu juga Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Ya. Jadi imam sholat bersama jamaah 2 rakaat seperti sholat 2 hari raya Idul Fitri atau 2 hari raya Idul Adha. Kemudian tsumma yakhtubu ba'daha, setelah menunaikan sholat istisqa tadi yang 2 rakaat itu, imam berkhutbah. Ya, imam berkhutbah setelah menunaikan 2 rakaat sholat tadi. Wa yuhawwilu rida'ahu, dan ketika dia khutbah, ia yuhawwil, mengubah posisi sorbannya. Kalau dia misalnya pakai sal seperti itu gitu kan, yang kiri dipindahkan ke kanan, yang kanan dipindahkan ke kiri. Ini adalah isyarat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keadaan yang saat sekarang itu kemarau panjang, kekeringan, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira filosofinya begitu ya. Alasannya kenapa imam itu membalikkan sorbannya ketika sedang khutbah. Nah, jangan pula misalnya jadi pertanyaan gitu ya. Memang syariatnya begitu. Ya kan? Niatnya supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengubah keadaan yang tadinya kemarau panjang, kekeringan, segera diturunkan Allah Subhanahu wa taala hujan yang lebat. Kira-kira begitu. Dari kekeringan menjadi turun hujan. Kalau misalnya imamnya tidak punya sal, saya tidak punya sal, bawa sal boleh ya. Tidak punya sal misalnya, pecinya ini tidak apa-apa juga. Misalnya seperti ini sekarang depan kan. Nah, ketika dia sedang berkhutbah di tengah-tengah khutbah itu, dia balikkan begini. Sambil ngomong sambil khutbah gitu kan. Dia dia peragakan. Nah, tapi baju jangan pula dibalik gitu kan. Itu terlalu repot pula kalau dia bolak-balik bajunya, apalagi sarungnya misalnya kan. Tidak sampai ke sana gitu kan. Cukup misalnya yang bisa yang dia pakai yang memungkinkan seketika itu dibalikkan. Itu yang dibilangnya ini wa yuhawwil gitu ya. Wa yuhawwilu rida'ahu, ya. Dia merubah posisi ridanya, posisi sorban. Itu
Itu namanya kalau tidak digulungkan namanya rida dalam istilah bahasa Arab. Tapi kalau dililitkan di kepala, nah itu istilahnya dalam bahasa Arab imamah namanya. Jadi bendanya itu juga, cuman kalau posisinya ditaruh di bahu atau disalkan seperti ini, disebut dengan rida. Ya, kalau dia lilitkan di kepalanya, itu sunnah juga itu memakai imamah dengan sorban itu dililitkan di kepala. Kalau kita di tempat kita kan sama saja. Mau ditaruh di sini, di sal ataupun di sini namanya sorban itulah, gitu ya. Atau sal barangkali tempat yang lain ya. Nah itu. Jadi imam ketika dia khutbah tadi itu di tengah-tengah ya, bukan di awal. Di tengah-tengah dia berkhutbah itu ya, dia merubah ridaahu, yaitu salnya atau sorban yang ada di bahunya. Kemudian selain itu dalam khutbah itu apa yang dilakukan? Wayak suruh minat doa wal istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Ya. Istighfar kalimat-kalimat yang menyatakan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang sudah banyak menumpuk dilakukan oleh hamba-hambanya ini. Nah, jadi materi khutbahnya itu ya disampaikan di sini minat doa wal istighfar, ya, doa dan istighfar. Nah, ini pun materinya disesuaikan dengan keadaan itu. Ya. Karena istilahnya kita sudah mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan balaknya, yaitu berupa kekeringan. Ini maksudnya supaya hadirin juga yang hadir ketika itu betul-betul dengan hatinya menyadari betapa banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kekeringan, menyebabkan kesusahan yang dialami bersama. Ya. Itu kira-kira materi dari khutbah itu, doa wal istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia berdoa seperti doa yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ini doanya. Jadi ketika berkhutbah di antara doa yang diajarkan, doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi wa huwa, yaitu Allahumma ja'alha suqyan rahmatan wa la taj'alha suqyan adzaban. Ya Allah, jadikanlah curahan hujan ini sebagai rahmat, sebagai curahan hujan yang merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga curahan hujan kadang-kadang yang membawa malapetaka kan, yang membawa bencana sehingga longsor di mana-mana gitu kan. Rumah-rumah tertimbun. Nah, ini naudzubillah. Jangan sampai yang yang terjadi justru hujan yang membawa petaka, yang membawa malapetaka. Maka dalam doanya itu diucapkan seperti doa yang disampaikan Rasul, Allahumma ja'alha suqyan rahmatan wa la taj'alha suqyan suqya adzabin. Allahumma ja'alha suqya rahmatin, ya, wa la taj'alha suqya adzabin. Ya Allah, jadikanlah curahan hujan ini sebagai rahmat, kasih sayang, dan jangan engkau jadikan curahan hujan ini sebagai curahan azab. Ya, curahan azab artinya yang menyusahkan, justru yang menyusahkan. Wala mahqa wala bala, bukan pula yang menghilangkan, artinya yang merusak, ya. Wala bala, bukan pula bencana. Wala hadam, bukan pula yang meruntuhkan. Tapi banyak kita lihat terkadang ketika debit hujan sangat tinggi di tempat-tempat yang pegunungan gitu ya. Belum lama ini kita dengar longsor banjir misalnya di Cianjur itu kan, yang rumah-rumah penduduk itu di bukit-bukit seperti itu, begitu hujan turun amblas sampai ke bawah semua. Ini maksudnya hadam, ya. Hujan yang meruntuhkan bangunan-bangunan.
wala ghorokin, bukan pula hujan yang menenggelamkan. Bisa jadi ini baru-baru ini, terutama di daerah saya itu karena musim penghujan seperti ini, sawah-sawah itu tenggelam. Ada sawah yang hanyut, ya kan? Itu yang kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'ala dhira wa 'alal akam wa manabitil asjar wa butunil audiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, turunkanlah hujan itu ala dhirabi wal akam wa manabitil asjar, di apa namanya, di pinggir-pinggir kampung itu istilahnya, ya, wa manabitil asjar, tempat-tempat pohon-pohonan. Jangan kiranya nak pula hujan turun tuh pas di kampung itu tenggelam pula. Misalnya karena debit air banyak, tenggelam pula, banjir pula di situ misalnya kan. Maka dalam doanya itu wa manabitil asjar, ditempatkan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Wa butunil audiyati, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, jadikanlah hujan yang turun itu hawalaina, sekitar kami. Jadi artinya tidak hujan itu tercurah fokus di tempat tinggal. Coba bayangkan kalau seperti di Kembar Lestari saja misalnya hujan turun berjam-jam, berhari-hari, nah itu bisa jadi apa namanya, apalagi drainase-nya tidak bagus, bisa rumah-rumah itu jadi banjir, tenggelam, tidak bisa keluar. Di seberang itu kalau banjir tahun berapa itu? Banjir besar itu salah tahun 95 ada salah ya. 2003 juga, ya. Ya, saya pernah mau ke rumah teman itu, terpaksa naik perahu ke rumah itu. Dijemput oleh teman itu, ada perahu yang disewakan gitu kan. Ketika pulang naik perahu lagi. Nah, ini artinya bahwa diminta curahan hujan itu hawalaina, di sekitar kami. Jangan kira-kira tertumpah di tempat-tempat pemakaman kami. Ini doa yang diajarkan Rasul. Allahumma skina ghaisan mughisan hani'an mari'an sahhan amman ghadaqan tabaqan muhallan daiman ila yaumiddin. Allahumma sqinal ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami ghais, air hujan, wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal juhdi wal ju'i wad danki ma la nashku illa ilaika. Allahumma ambit lana zar'a wa adri lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis samai wa ambit lana min barakatil ardi waqshib anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis samaa alaina midrara wa yaghtasil fil wadi idza sala wa yasihu lirra'di wal barqi. Jadi ini Bapak Ibu semua, semuanya ini adalah mengandung doa, permohonan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya air yang turun itu, hujan yang dicurahkan itu, semuanya curahan hujan yang membawa kebaikan, ya. Nah, ini kalau jadi imam nanti ini jangan lupa doanya ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.